Halo sahabat UT, diskusi sesi 8 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Kristina, NIM 51177241, Prodi Magister Pendidikan Dasar. Tutor Dr. Hamdan Hussein Batubara MPDI. Baiklah, saya akan menyampaikan pembahasan saya pada sesi yang ke-8 ini dengan pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan di pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Baiklah, tanggapan pada soal nomor 1, persamaan dalam sistem dan jenjang pendidikan. Sistem persekolahan, nama sekolah SDN 14 Tempilang bertempat di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Nah, sistem persekolahan menggunakan sistem kelas berjenjang dengan kurikulum standar dan asesmen di akhir jenjang. Nah, di sekolah saya, implementasi pendidikan dasar juga mengikuti kurikulum nasional, kurikulum Merdeka, yang memiliki arah mirip dengan beberapa negara ASEAN, menekankan pada kompetensi, literasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian jenjang pendidikan. Banyak negara ASEAN, misalnya Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, sama-sama menerapkan pendidikan dasar wajib 6-9 tahun. Kemudian kedua, struktur 633 atau mendekati 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA, yang juga mirip dengan Indonesia. Kemudian, persamaan dalam kebijakan pengelolaan sekolah. Beberapa negara ASEAN dan Asia Pasifik menerapkan yang tercantum di bawah ini. Hal ini juga saya rasakan di sekolah kami, mengikuti berbagai pelatihan di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Supervisi yang dilakukan secara berkala dan pelatihan guru. Sekolah mendapat otonomi yang terbatas dalam menyusun program kerja, tetapi tetap patuh pada aturan pusat. 1. Desentralisasi terbatas. Sekolah diberi ruang mengelola anggaran, program, dan kolaborasi. Pemerintah tetap menentukan standar. Kemudian yang kedua, penilaian berbasis kompetensi, bukan hanya kognitif. 3. Peningkatan profesional guru melalui pelatihan resmi yang secara berkelanjutan. Persamaan dalam arah pendidikan abad 21. 1. Creativity, critical thinking, collaboration, dan komunikasi atau kita kenal dengan 4C. 2. Penguatan digital, literasi, dan numerasi. Kemudian yang ketiga, pendidikan karakter. Nah, banyak negara ASEAN menekankan pada beberapa poin di atas. Di sekolah saya sendiri, misalnya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita kenal dengan P5. Nah, pembiasaan karakter yang dilakukan setiap hari. Kemudian tanggapan saya pada soal nomor 2, judul artikel Pendidikan Dasar di Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan. Nah, artikel ini membahas perlunya reposisi dan penyiapan pendidikan dasar di Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas ASEAN atau disingkat dengan MEA. Dan tantangan abad 21 yang ditandai oleh perubahan drastis dan global. Perubahan dahsyat abad ke-21 diprediksi akan terjadi pergeseran dan perubahan sosial, serta budaya yang sangat besar. Cultural and social disunity yang mempunyai perubahan di masa lalu. Nah, pada artikel ini juga membahas era pasar bebas ASEAN atau disingkat dengan MEA. MEA yang mulai berlaku tahun 2016 adalah kesepakatan pasar bebas atau free trade di ASEAN untuk membuka batas transaksi barang, jasa, tenaga kerja profesional di antar negara anggota. 1. Menghilangkan hambatan non-tarif, membuka peluang bagi lulusan dalam negeri bekerja di luar, namun juga membuka ancaman persaingan bebas di pasar domestik. 2. Tuntutan kualitas persaingan bebas, meningkatkan tuntutan masyarakat akan kualitas barang, jasa, dan lulusan. Kemudian yang ketiga, persaingan yang berlaku hanya siap yang akan menang, berarti yang siap yang hanya memiliki kesempatan. Kemudian yang ketiga, kualitas tenaga kerja abad ke-21 harus memiliki kecerdasan pikir, emosi, spiritual, teknologi informasi, dan lingkungan. Terus
Selanjutnya, kondisi pendidikan dasar dulu versus kini. Peran pendidikan dasar SD sangat penting bagi tempat peletakan dan penanaman nilai-nilai dasar. Namun, dihadapkan pada perubahan kondisi anak didik, peran SD menjadi sangat penting karena ia merupakan penetapan ilmu, baik itu ilmu keterampilan, etika sosial, etika pribadi, etika agama, menjadi pembentukan kepribadian. Nah, anak didik ini sudah memiliki banyak informasi dan pengetahuan dasar, baik itu baca tulis, budaya, etika, dan agama. Sebelum anak masuk ke sekolah, yang diperoleh dari sistem informasi, dari hiburan di rumah, TV, komputer, HP, artinya sekolah tidak bisa lagi mengibuli anak tentang pengetahuan. Selanjutnya, kritik terhadap pembelajaran. Satu, artikel ini membahas kritik pada pembelajaran. Satu, pendekatan masih cenderung normatif atau hafalan dan kurang mengembangkan daya mencari, menelusuri, dan menemukan sendiri. Dua, kurikulum seringkali hanya menawarkan kompetensi atau informasi yang minimum, tidak memanfaatkan keberagaman sumber belajar. Tiga, kondisi fisik sekolah sering kurang kondusif, baik itu sarana, prasarana, dan kebersihan. Empat, sistem manajemen masih tradisional. Falsafah biasanya menghambat akselerasi pemberdayaan di sekolah. Hal yang perlu dipersiapkan dalam pendidikan. Menurut Philip H. Phoenix 1964 memberikan dasar bagaimana pendidikan harus dilakukan yang nampaknya relevan dengan abad 21. Penguasaan segala sesuatu secara mendasar disebut dengan the basic. 1. Meaningful atau knowledge. 2. Meaningful skill. 3. Meaningful value dan value system yang dilakukan secara berpikir analitis, kreatif, dan kritis. Makna-makna yang harus dikuasai dalam belajar adalah simbolik atau bahasa matematika, empiris, ilmu kehidupan, estetik, sastra, dan seni, sinoptik, makna dan hubungan interpersonal, etik, moral, sinoptik, yaitu sejarah, agama, falsafah. Sekitar 30 tahun lalu, UNESCO mencanangkan 4 pilar pendidikan, baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. UNESCO 2016. Untuk menghadapi tantangan global dan MEA, pendidikan dasar harus melakukan penyiapan dan reposisi mendasar. 1. Visi dan misi pendidikan. Tujuan pendidikan nasional mengarah pada pembentukan manusia seutuhnya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, 4 pilar UNESCO, learning to know, learning to do, dan learning to be. Dan terakhir, learning to live together. Kemudian yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan global atau dikenal dengan Global Citizenship Education, membekali anak untuk hidup di dunia global melalui pengembangan kognitif, sosio-emosional, dan perilaku yang bertanggung jawab secara lokal, nasional, maupun global. Kemudian yang keempat, visi pendidikan dasar harus direposisi untuk mengembangkan potensi pikir dan zikir secara simultan, melahirkan generasi intelektual, spiritualis, dan profesional. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum. Program pendidikan dan kurikulum harus memenuhi kebutuhan masyarakat baru ini, yaitu masyarakat yang kebanjiran informasi. Di satu sisi kebanjiran krisis, di sisi lain ada kebanjiran krisis lainnya. Maka di samping menyediakan pendidikan yang berbasis pasar dan imperatif keduniaan, pendidikan perlu juga menyediakan kendali krisis, mungkin pendidikan agama, karakter, moral, dan seterusnya. Kedua-duanya bisa menarik dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, asal dikemas sedemikian rupa dan punya arah yang jelas. 1. Konstruksi kurikulum harus berbasis hasil pencanderaan terhadap lingkungan abad ke-21. Kemudian yang kedua, kurikulum harus menyediakan pendidikan berbasis pasar, pendidikan memiliki kendali krisis agama, karakter, moral, dan secara seimbang.
Kemudian yang ketiga, tetap menyeimbangkan antara kompetensi akademik dan karakter. 3. Pembelajaran aktif dan kreatif. Nah, di artikel ini juga membahas pendidikan harus meninggalkan model tradisional atau gelas kosong menuju pembelajaran yang aktif, kreatif, mengutamakan pembelajar atau lebih dikenal dengan student center. Departemen Pendidikan New York tahun 1995 menetapkan 11 ciri pembelajaran efektif yang diharapkan sesuai dengan abad 21, yaitu penguasaan pengelolaan kelas, melibatkan siswa dalam belajar, mendorong keterlibatan orang tua, memperkuat kolegalitas, mempertahankan komitmen belajar, menguasai mata pelajaran, mendorong hasil belajar, memperhatikan perbedaan antar belakang siswa, memperhatikan perbedaan belajar siswa, dan mendorong rasa saling menghargai. Berikut prinsip pembelajaran abad ke-21. Pertama, student active learning. Pendidik harus menjadi model aktif. 2. Proses penemuan makna, unifikasi teori dan realitas. Kemudian yang ketiga, proses unifikasi berbagai disiplin keilmuan, baik itu sosial, agama, eksakta, budaya, maupun teknologi. Kemudian yang keempat, pembelajaran futuristik yang menekankan pada pemahaman yang berimajinasian ke arah masa depan. Kemudian pengembangan SDM, pimpinan serta guru dan karyawan. 1. Pimpinan diangkat berdasarkan kemampuan membawa lembaga menuju puncak keberhasilan, bukan hanya senioritas, harus mampu menantang proses, membangun visi, memberdayakan orang lain, menjadi model, dan membesarkan hati. Ini menurut Cousins dan Posner. Kemudian yang kedua, guru dan karyawan memerlukan standar kualitas yang tinggi dicapai melalui rekrutmen dan seleksi yang tepat, mengembangkan profesionalitas yang kontinu, serta bimbingan dan evaluasi. Kemudian pengembangan SDM, 5. Pemberdayaan manajemen. 1. Perubahan pola manajemen baik birokrasi tradisional menjadi sistem pos birokrasi yang fleksibel, berbasis profesional dan kolegial, dan menganggap staf sebagai stakeholder atau co-ownership. Kemudian yang kedua, orientasi manajemen baru dari employment menjadi well-planned, innovation dan innovative, menjadi efficient dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, keterlibatan masyarakat, open system. Sekolah harus melibatkan masyarakat orang tua secara aktif yang diperluas hanya dalam urusan SPP, tidak hanya dalam urusan SPP atau pembangunan gedung, karena hal ini terbukti bahwa meningkatkan efektivitas guru dan kualitas belajar siswa. Kemudian tanggapan saya pada soal nomor 3, kaitan isi tayangan di YouTube, materi pengayaan sesi 8, video dengan judul Introduction to ASEAN Education, serta pembelajaran pada modul 6, studi komparatif di berbagai negara. Nah, memiliki keterkaitan yang sangat kuat pada modul 6, kegiatan pembelajaran 1 pada BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, khususnya mengenai sistem jenjang dan struktur persekolahan di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Dalam video tersebut dijelaskan bagaimana negara-negara ASEAN berupaya membangun keselarasan dalam pendidikan, melalui penguatan kerjasama regional, standarisasi, kualitas, serta pengembangan kompetensi abad ke-21. Hal ini sejalan dengan materi modul yang menekankan bahwa sebagian besar negara ASEAN memiliki struktur pendidikan dasar yang relatif serupa, yaitu sekitar 6 tahun pendidikan dasar diikuti dengan jenjang menengah. Selanjutnya memungkinkan terjadinya harmonisasi sistem antar negara. Video tersebut juga menggambarkan fokus ASEAN terhadap penguatan literasi, numerasi, karakter digital sebagai fondasi pada modul. Nah, selain itu penekanan pada kualitas guru, modernisasi pengelolaan sekolah, serta persiapan untuk menghadapi kompetensi global. Video tersebut mendukung penjelasan modul pada modul 6. Nah, bahwa negara-negara di kawasan ini termasuk Jepang, Korea Selatan, Singapura memiliki kebijakan pendidikan yang menekankan pada profesionalisme guru yang efektivitas. Manajemen sekolah. Dengan demikian, video tersebut memperkuat
Pemahaman pada modul bahwa integrasi dan peningkatan kualitas pendidikan dasar di ASEAN dan Asia Pasifik menjadi bentuk kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.